Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya dalam ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Nah, kita akan berdoa dulu ya Tante Sri sebelum kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya sudah siap ya? Yuk tangannya dilipat dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul dalam ibadah online kami sekolah minggu pada pagi hari ini untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami sudah siap Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita sambung ya, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, Tante Sri, kita sudah selesai ya memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyikan satu buah pujian ya adik-adik. Yesus baik.
doa firman saya serahkan Ya ke Tante anak-anak, Sri. sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu ya anak-anak. Semua dengan sikap yang baik ya. Terima kasih Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur di mana Engkau sudah memimpin anak-anak-Mu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian ini boleh menyenangkan, boleh berkenan di hadapan Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga urapi anak-anak-Mu semuanya, sehingga firman yang akan disampaikan menjadi berkat bagi semua anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sambut firman Allah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat dan pelepas jiwa kami yang baik. Kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Adik-adik, kalau barusan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya untuk kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini berjudul menjadi garam dan terang dunia. Kita mau sama-sama membuka Alkitab kita di kitab Matius pasal 5 ayat 13-16. Kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Akan Kak Feni bacakan. Garam dunia dan terang dunia. Pasal 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nah adik-adik, waktu adik-adik masih sekolah dulu, masih waktu sebelum ada pandemi, adik-adik sering diajak membolos nggak sama teman-temannya. Mungkin karena pelajarannya membosankan, gurunya nggak enak, atau adik-adik merasa pelajaran ini gampang, jadi walaupun nggak ikut pelajarannya tetap bisa mengikuti. Atau kalau yang paling sering, adik-adik pernah diajak untuk mencontek nggak sama teman-temannya. Waktu ulangan sebenarnya kita sudah belajar, tapi karena kita merasa soalnya susah, kita tetap nggak bisa mengerjakan, jadinya kita mencontek. Karena kalau kita dapat nilai jelek, kita takut dimarahin sama orang tua kita. Kalau selama online ini kan biasanya banyak tugas-tugasnya. Nah mungkin adik-adik ini lagi main game nih, tapi bilangnya ke orang tua lagi mengerjakan tugas. Supaya nggak dimarahin dan adik-adik tetap bisa main game. Nah adik-adik hal-hal seperti ini yang kayak membolos, mencontek, berbohong sama orang tua, walaupun kelihatannya sepele, walaupun kelihatannya kita cuma berbohong tentang main game sama orang tua, tapi hal itu tetap tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kita membolos misalnya, kan orang tua kita taunya kita pergi ke sekolah. Jadi kita secara tidak langsung sudah membohongi orang tua kita. Kalau kita mencontek, kita tidak hanya membohongi guru-guru kita, tapi kita juga membohongi diri kita sendiri. Nah begitu juga kalau kita bohong sama orang tua kita, bilangnya lagi belajar tapi sebenarnya lagi main. Nah adik-adik, walaupun sekarang banyak sekali ya teman-teman kita yang nyontek, yang bolos, tapi walaupun banyak orang melakukannya, nggak menjadikan hal itu benar. Jadi walaupun semua orang melakukannya, tapi kalau hal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka hal itu tetap tidak boleh untuk dilakukan. Sebaliknya, walaupun yang melakukan cuman kita sendiri yang nggak bolos. Tapi karena kita ini melakukan firman Tuhan, maka hal itu akan tetap menyenangkan hati Tuhan. Dengan melakukan hal-hal sepele seperti tadi, kita ini sudah bisa menjadi garam dan terang dunia, seperti apa yang Tuhan mau. Nah setelah ini, Chef ini punya ilustrasi. Kita mau perhatikan bersama-sama ya.
adik-adik, seperti ilustrasi yang sudah kita lihat tadi, kita lihat satu telur yang dimasukkan ke dalam air tanpa garam, dia langsung tenggelam ke dasar. Kemudian kita tadi lihat juga telur yang sama, dimasukkan ke air dengan garam, dia tidak ikut ke bawah, dia tetap mengambang di atas. Begitu juga dengan kita, kalau kita mau menjadi garam dan terang dunia, kita akan seperti telur yang diberi air garam tadi. Kita tidak akan mengikuti teman kita untuk melakukan dosa. Sebaliknya, kalau misalnya kita ini nggak mau menjadi garam dan terang dunia, kita akan seperti telur yang tanpa air garam. Kita akan ikut teman kita untuk berbuat dosa. Kalau kita mau menjadi garam dan terang dunia, teman kita membolos. Semua teman-teman kita membolos. Kita mau tetap mengikuti kelas hari itu. Walaupun kelasnya membosankan, kelasnya ngantuk, kita tetap mau mengikutinya. Semua teman kita mencontek. Kita sudah belajar, sudah berdoa, tetap nggak bisa. Nah, kita tetap mau mengerjakan semampu kita, kemudian kita bilang jujur sama orang tua kita. Pak, Ma, dapatnya cuma segini. Orang tua kita pasti akan tetap bangga sama kita. Dibandingkan kita mendapatkan hasil yang bagus, tapi itu adalah hasil mencontek. Begitu juga ketika kita mau main, kita mau minta izin sama orang tua kita kalau kita mau main game. Terkadang memang untuk menjadi garam dan terang dunia tidak mudah. Kita sama Tuhan ditempatkan di sekitar teman-teman kita yang belum mengerti benar akan firman Tuhan. Tetapi seperti ayat yang kita baca tadi, dengan kita ditempatkan di teman-teman kita yang belum mengerti firman Tuhan, kita bisa menjadi saksi untuk mereka. Ketika kita tetap masuk, ketika kita tidak mencontek, malah bisa-bisa ada teman kita yang mengikuti kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita mengikuti ajakan teman kita saja tidak boleh, jangan sampai kita yang mengajak teman kita untuk berbuat hal-hal yang tidak benar tadi. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Tuhan tolong pimpin supaya anak-anak-Mu bisa mengerti dan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, kita sudah sama-sama beribadah. Tentu anak-anak semua diberkati oleh Tuhan, amin. Nah, sekarang kita akan doa bersama-sama untuk firman yang sudah kita dengar dan untuk keluarga kita masing-masing. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih anak-anak-Mu sudah beribadah. Tuhan, lihat dan tanamkan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu. Berkati juga kehidupan anak-anak-Mu, masa depan mereka. Berkati juga papa mamanya dalam pekerjaan, dalam kekuatan kesehatan dan masa depan kehidupan. Kami percaya Tuhan sudah dengar doa kami, dan kami alaskan semua dalam nama Yesus. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati anak-anak-Mu. Ayo anak-anak, kita angkat tangan bersama-sama. Terimalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan, persekutuan dengan Roh menyertai anak-anak sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat-berkat. Haleluya, amin. Sampai jumpa.